Saya secara pribadi ingin mengatakan bahwa saya tidak lagi memanggil Megawati sebagai Mbak Mega seperti yang sering saya katakan sebelumnya, melainkan Bunda Megawati. Dengan menyebut Bunda bagi Megawati, kita ingin mengatakan Bunda Megawati Soekarno Putri menjadi substitusi dari absennya Bapak bangsa dewasa ini. Cinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Pasca pengumuman Komisi Pemilihan Umum atau KPU tentang siapa yang menang di dalam kontestasi pemilihan presiden tahun 2024 ini, mendorong kita untuk merenung siapakah pemimpin partai politik yang paling konsisten melihat politik sebagai lapangan moral, melihat politik dan pertarungan di dalamnya sebagai sesuatu yang harus berada di dalam kerangka moral yang tidak semata-mata mencari kemenangan. Pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting kita ajukan dewasa ini, mengingat lahirnya bangsa Indonesia yang diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta adalah sebuah proses pengabdian total dari putra dan putri bangsa Indonesia yang terbaik. Pengabdian lalu juga pengorbanan yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa di masa lalu. Dan karena itu, pengabdian dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa itu tetap saja menciptakan pesan bagi kita bahwa moral di dalam politik menjadi sesuatu yang sangat penting. Bahkan secara ideal, dia merupakan lapisan atas dari praktek-praktek politik. Di dalam pengertian lain, politik bukanlah sekedar mencari kemenangan dengan menepis atau mengkesampingkan aspek moral dan ide. Disinilah kemudian kami dari kolom Fakhri Ali itu melihat Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri telah tampil menjadi tokoh bangsa yang memimpin sebuah partai politik dengan membawa moral di dalam sistem tingkah laku politiknya. Sekali lagi, dengan mengatakan ini, maka bagi Megawati Soekarno Putri, pertarungan politik itu bukanlah sekedar mencari kemenangan, melainkan melaksanakan, memperjuangkan sebuah kemenangan dengan prinsip-prinsip moral. Dan prinsip-prinsip moral itu sebagian telah dikerangkai oleh apa yang disebut dengan konstitusi. Lalu kemudian derivatifnya itu adalah undang-undang. Apakah undang-undang tentang pemilu, apakah undang-undang tentang hal-hal lain, itu dianggap sebagai derivatifnya. Tetapi moral adalah sesuatu yang tidak bisa dirumuskan
di dalam cara seperti undang-undang dibuat. Dan di dalam konteks inilah kita melihat Megawati Soekarno Putri sebagai tokoh bangsa yang mengabdikan dirinya ke dalam dunia politik dengan tetap menjunjung tinggi moral yang kemudian diterjemahkan ke dalam konstitusi. Ini sangat perlu kemudian kita tekankan, karena pada akhirnya tokoh-tokoh yang menjadi pemimpin partai politik itu telah lebih memperlihatkan diri di dalam situasi apa yang pernah kami sebutkan sebelumnya di dalam konten tentang Muhaimin Iskandar sebagai herd behavior, yaitu tingkah laku kerumunan binatang atau perkawanan binatang yang cenderung kemudian ikut apa yang menjadi respon dari kawanan binatang yang terdepan. Lalu kemudian mereka yang berada di belakang, maksudnya kawanan binatang yang berada di belakang itu secara tidak berpikir panjang, tidak mempertimbangkan baik dan buruknya, itu segera kemudian mengikuti langkah yang telah diambil oleh mereka yang ada di depan. Dalam pengertian lain, mereka hanya mengikuti keinginan untuk selamat. Itulah yang kemudian untuk sementara ini kita lihat berlaku pada ketua-ketua umum partai-partai politik di Indonesia dewasa ini, dengan beberapa pengecualian kita lihat ada pada Muhaimin Iskandar. Nah, di dalam konteks ini Megawati Soekarno Putri di samping menyampaikan pidato-pidatonya yang lebih banyak berisi tentang pesan moral daripada taktik berpolitik, daripada misalnya berusaha untuk menyinggung pihak-pihak lain, Megawati menekankan faktor idealisme di dalam politik. Itulah yang disampaikan di dalam kampanye-kampanye, di dalam pidato-pidato acara partai politiknya, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Di dalam situasi yang bisa kita katakan secara konstitusional relatif mengalami krisis dewasa ini, yakni pasca pengumuman KPU tentang siapa yang menang di dalam kontestasi kepresidenan, Megawati kembali tampil ke depan dengan sebuah tulisan di harian Kompas pada tanggal 8 April 2024 yang sangat menarik perhatian publik. Judulnya adalah Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi. Di dalamnya Megawati Soekarno Putri itu memperlihatkan sebuah kematangan di dalam bersikap, sebuah kematangan di dalam menstrukturkan visi kebangsaannya. Jadi dia tidak berbicara tentang partainya, dia tidak berbicara tentang kedudukannya, dia berbicara tentang visi, tentang bangsa di masa depan, di dalam susunan politik berdasarkan demokrasi. Ini menjadi sangat penting untuk kita lihat bahwa Megawati
tidak berhenti hanya pada persoalan kampanye, hanya pada persoalan kepentingan dari partainya sendiri, melainkan Megawati berpikir tentang bangsa. Di dalam konteks inilah sebenarnya Megawati harus kita lihat kembali. Mengapa ini kita katakan? Karena struktur demografi di mana lapisan kaum milenial plus junior milenial, apa yang disebut dengan generasi Z, itu seakan-akan mengalami keterputusan dengan sistem gagasan yang dibawa oleh Megawati Soekarno Putri. Di dalam beberapa kasus kita melihat ada kesan bahwa kaum milenial dan generasi Z itu seakan-akan marah kepada Megawati Soekarno Putri ketika Megawati dengan tegas dan terus terang menolak kehadiran kesebelasan Israel untuk pertandingan U20 di Indonesia. Megawati, seperti yang pernah kami sampaikan, itu tegak pada ide tentang kemerdekaan, bahwa seluruh bangsa itu punya hak untuk kemerdekaan. Dan karena Israel melakukan penjajahan terhadap bangsa Palestina, maka dengan sendirinya kehadiran bangsa penjajah itu, betapapun hanya satu elemen kecil dari Israel, itu tetap harus ditolak. Penolakan Megawati terhadap kehadiran kesebelasan Israel U20 itu pada akhirnya terbukti. Beberapa bulan dewasa ini, hingga sekarang ini, kita kemudian menyaksikan kekejaman yang luar biasa yang dilakukan Israel terhadap Palestina, terhadap anak-anak, perempuan, dan kelompok sipil dari bangsa yang dijajah oleh Israel itu sendiri. Akan tetapi, inilah tafsir kami. Tetap terjadi disconnectivity, ketidaksambungan pemikiran antara Megawati dengan generasi milenial dan generasi Z itu tadi, di mana mereka kemudian menghukum politisi yang dianggap merupakan protege dari Megawati atau murid dari Megawati, yaitu Ganjar Pranowo, dengan secara masif menarik dukungannya terhadap Ganjar Pranowo. Pada hemat kami, tindakan yang dilakukan oleh generasi milenial maupun generasi Z ini bukanlah kesalahan mereka, melainkan kesalahan sistem pendidikan yang tidak lagi mengajarkan sejarah kepada mereka, bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia itu telah ditempuh dengan pengorbanan luar biasa bangsa Indonesia melalui perjuangan berabad-abad, dan itulah yang menyebabkan cinta akan kemerdekaan merupakan, dalam bahasa yang lebih sederhana, harga mati. Dan cita-cita tentang kemerdekaan sebagai sebuah harga mati itulah yang tetap dipegang oleh Megawati Soekarno Putri. Karena itu harus ada sebuah usaha besar-besaran yang dilakukan
oleh pemerintah, siapapun yang nanti akan muncul di dalam organisasi pemerintahan sebagai hasil dari kontestasi pemilu 2024 ini, harus sangat melihat tentang arti pentingnya pemahaman sejarah, terutama di kalangan mereka yang merupakan lapisan paling tebal di dalam struktur demografi Indonesia dewasa ini, yaitu kaum milenial dan Gen Z tadi. Di dalam konteks inilah kemudian kita melihat setidak-tidaknya sampai pada detik ini, ketika konten ini dibuat, Megawati tetap memberikan model yang harus disimak, yang harus dilihat dengan serius tentang bagaimana berpolitik dengan kerangka moral. Bukan sekali lagi untuk gampangnya kita katakan asal menang. Bukan dengan memanfaatkan resources atau sumber-sumber daya yang tersedia, tetapi tidak diperuntukkan untuk memenangkan salah satu kontestan dari pemilu atau calon presiden dan wakil presiden. Inilah menurut saya tanggung jawab dari negara. Inilah menurut saya tanggung jawab terutama dari Menteri Pendidikan untuk kembali membangun koneksi, membangun pengertian, membangun ingatan tentang pengorbanan para pemimpin terdahulu di dalam membangun dan memerdekakan bangsa dan negara dengan situasi yang berlangsung dewasa ini, terutama pengalaman kesejarahan, pengertian kesejarahan itu diproyeksikan kepada generasi milenial dan generasi Z. Terakhir yang ingin kami sampaikan dari kolom Fakhri Ali adalah bahwa peranan negara di dalam membangun wawasan sejarah menjadi sangat penting, yang untuk sementara ini kita lihat masih tetap disimbolkan oleh kehadiran Megawati Soekarno Putri. Memang di dalam situasi sekarang ini, terutama di dalam perspektif generasi muda, yaitu generasi milenial dan generasi Z, ada kesan bahwa Megawati itu tertampilkan sebagai the misunderstood political leader in this nation, pemimpin politik bangsa Indonesia dewasa ini yang disalah mengertikan, the misunderstood, yang disalah mengertikan oleh generasi milenial dan generasi Z, karena negara tidak memperhatikan tentang pentingnya pengertian sejarah, tentang pentingnya bagaimana negara bangsa ini diciptakan. Karena itu kami melihat, atau saya secara pribadi ingin mengatakan bahwa saya tidak lagi memanggil Megawati sebagai Mbak Mega seperti yang sering saya katakan sebelumnya, melainkan Bunda Megawati, dengan alasan-alasan
yang telah saya sampaikan di atas. Dengan menyebut Bunda bagi Megawati, kita ingin mengatakan adanya substitusi dari Bapak Bangsa. Untuk sementara ini, melihat begitu cairnya, begitu labilnya, begitu pragmatisnya politik yang berlangsung di Indonesia dewasa ini, maka kita tidak melihat adanya sebuah jangkar di mana anak-anak bangsa, putri dan putra, itu bisa menemukan modelnya. Maka Bunda Megawati Soekarno Putri menjadi substitusi dari absennya Bapak Bangsa dewasa ini. Kita berharap Bunda Megawati tetap sehat untuk mengawal bangsa ini yang kelihatannya itu terapung-apung di tengah samudera politik yang tidak lagi mempunyai kompas atau arah kehidupan, di tengah-tengah pragmatisme politik yang begitu akut.